Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala ali baitihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ahibati fillah, akhwati wa akhwati azzani Allah wa iyyakum jami'an wa rahimani wa rahimakum. Alhamdulillah, kita telah membahas rukun iman yang kelima, bihamdillah, bini'matillah, secara tuntas, dan yang terakhir pembahasan tentang surga. Dan insya Allah kita mulai akan membahas yaitu tentang rukun iman yang keenam, al-aslu sadis, yaitu pokok keimanan yang keenam, yaitu al-imanu bil qada wal qadar, beriman terhadap qada dan qadar. Tidak diragukan lagi bahwa penetapan qada dan qadar serta wajibnya beriman terhadap qada dan qadar serta segala hal yang terkandung di dalam beriman terhadap qada dan qadar termasuk rukun iman yang paling agung. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Iman sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iman itu adalah engkau beriman dengan adanya Allah Subhanahu wa taala, beriman terhadap malaikat-malaikat Allah, beriman terhadap kitab-kitab suci Allah, beriman kepada para rasul, beriman kepada hari kiamat. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri, dan engkau beriman terhadap takdir yang baik maupun yang buruknya. Sebagaimana juga ini termaktub di dalam hadis Jibril yang panjang. Allah tabaraka wa ta'ala juga berfirman di dalam surat Al-Qamar ayat 49, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguhnya kami ciptakan segala sesuatunya dengan ukuran, yaitu ukuran ketetapan takdir. Al-Qadar, kata-kata Al-Qadar yaitu terdiri dari huruf Qaf, Dal, Ra. Dan Al-Qadar ini adalah kata masdar, kata asal. Asalnya dari qadar, qadara yakdiru. Qadar tasyai' ai idza ahatta bimiqdarihi, yaitu bila engkau menguasai ukurannya. Dan yang dimaksudkan dengan al-qadar di sini ta'alluqu ilmillahi bil kainat, yaitu keterikatan pengetahuan Allah terhadap segala makhluk ciptaannya. Maknanya takdir itu terikat dengan ilmu Allah, bahwa apa yang Allah takdirkan di Lauh Mahfuz itu adalah apa yang sudah Allah ketahui secara azali, yaitu sejak awal, tanpa awalan. Wa iradatuhu laha azalan qabla wujudiha, dan takdir yang dimaksudkan di sini yaitu selain keterikatan atau keterkaitan ilmu Allah terhadap pengetahuan Allah terhadap seluruh makhluknya, juga kehendak Allah terhadap seluruh makhluknya, bahwa apapun yang terjadi dan yang akan terjadi semua terjadi dengan kehendak Allah Azza wa Jalla, azalan qabla wujudiha, dan itu
kehendak Allah itu telah lebih mendahului dari segala hal yang ada atau sebelum adanya, dan sejak azali. Sejak azali itu artinya tanpa awalan. Fala yahdu syai'un illa waqad alimahullah wa qaddarahu wa aradah. Tidak ada sesuatu pun di alam semesta ini, dari awal penciptaan langit dan bumi sampai dengan akhirnya, tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali telah diketahui oleh Allah Azza wa Jal, telah ditentukan kadarnya oleh Allah Azza wa Jal, dan telah dikehendaki oleh Allah Azza wa Jal untuk terjadi sebagaimana yang terjadi. Dan madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah takdir yaitu beriman terhadap takdir, baiknya maupun buruknya, bil khair ay khairihi wa syarrihi, baiknya maupun buruknya, yakni segala yang datangnya dari Allah itu semuanya baik. Hanya ketika berbicara tentang takdir baik dan buruk, artinya buruk di sini dalam pandangan manusia. Manusia memandang sesuatu takdir itu kadang ada yang baik dan ada yang buruk. Ketika kita ditakdirkan berkelapangan, maka itu kita memandangnya takdir yang baik. Ketika kita diberi uji oleh Allah dengan keterbatasan rezeki, keterbatasan dalam beberapa hal, maka kita memandangnya buruk, yaitu buruk dalam pandangan manusia. Maka semua yang terjadi itu hakikatnya adalah ketetapan takdir Allah, dan semua ketetapan takdir Allah itu baik dan tidak ada yang buruk. Maka sangat wajib bagi kita untuk mengetahui apa itu iman kepada takdir, agar seseorang tidak berprasangka buruk kepada Allah Azza wa Jalla. Beriman kepada takdir itu meliputi 4 tingkatan, arba' darajat, 4 tingkatan. Yang pertama yaitu al-imanu bi ilmillahi al-azali bikulli syai'in qabla wujudih, yaitu beriman terhadap ilmu Allah yang sifatnya azali. Azali itu yang terdahulu, yang tidak ada permulaannya. Artinya Allah telah mengetahui segala sesuatu sejak kapan? Tidak ada sejaknya. Tidak ada sejaknya, karena tidak ada awalannya. Allah telah mengetahui sejak azali. Sejak azali, dan Allah selalu ada, dan tidak ada sesuatu pun sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ilmu Allah adalah sifat bagi Allah, sifat datiyah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui segala sesuatu secara azali terhadap segala, sebelum adanya sesuatu itu. Sebelum adanya sesuatu itu. Wa min dzalika ilmuhu bi amalil ibad qabla ayyamaluha. Termasuk di dalamnya adalah ilmu Allah. Artinya Allah telah tahu apa yang bakal dikerjakan oleh seluruh makhluknya, seluruh hambanya. Apa yang dilakukan, apa yang akan dilakukan oleh manusia, apa yang akan dilakukan oleh manusia sebelum manusia itu berbuat. Allah sudah tahu. Maka tidak ada batasan yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La yakhfa alaihi syai'un ma fis samawati wa ma fil ardi. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang di langit maupun yang di bumi. Dalam hal ini saya perlu hati-hati banyak mengulang, karena nanti ada muncul pikiran-pikiran yang aneh di dalam diri kebanyakan ikhwan, sehingga nanti salah memahami. Maka insya Allah kalau ada hal yang mengganjal, tanyakan. Ada hal yang mengganjal, tanyakan, sehingga nanti akan jelas. Karena ini butuh penghayatan dan konsentrasi di dalam memahami masalah iman terhadap takdir. Ini tingkatan pertama di dalam beriman kepada takdir. Kita wajib mengimani bahwa Allah mengetahui segala sesuatu sebelum sesuatu itu ada secara azali, tanpa permulaan. Jadi Allah sudah maha tahu. Sampai Allah perkara apa yang akan dikerjakan oleh manusia nanti Allah tahu. Ini kunci pertama. Kalau kita sudah mengimani di poin pertama dengan baik dan benar,
maka insya Allah akan mudah nantinya di dalam mengimani tahapan berikutnya. Asalnya yaitu ad-darajah asaniyah, tingkat kedua di dalam mengimani takdir, kita harus selain mengimani ilmu Allah yang azali sebelum terjadinya, sebelum adanya segala sesuatu, Allah telah mengetahui semuanya. Maka yang kedua adalah al-imanu bi annallaha kataba dzalika fil lauhil mahfuz, bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mencatat segala apa yang Allah ketahui di Lauh Mahfuz. Jadi apa yang Allah ketahui semuanya telah dicatat di Lauh Mahfuz, dan Allah mencatatnya 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi tidak ada sesuatu pun yang terjadi di alam semesta sedetail perbuatan manusia. Wallahu ya'lamu ma wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dalam surat As-Saffat ayat 96 kalau tidak salah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, Allah menciptakan kamu dan termasuk apa yang kamu lakukan itu bagian dari makhluk Allah. Itu nanti pada tahapan ketiga. Tapi pada tahapan kedua, yakni di sini al-imanu bil kitabah, kita mengimani dengan apa yang termaktub di Lauh Mahfuz, yakni bahwa semua yang Allah ketahui Allah tulis di Lauh Mahfuz, dan tidak ada sesuatu pun yang terlewatkan, yang belum dicatat, sehingga tidak ada sesuatu yang terjadi di alam semesta ini meskipun sehelai daun jatuh dari tangkainya ke tanah, melainkan itu telah tercatat di Lauh Mahfuz. Jadi tidak ada yang terlewatkan sesuatu pun. Kenapa? Karena Allah Maha Tahu, dan apa yang Allah ketahui telah Allah catatkan di Lauh Mahfuz. Mafhum? Yang ketiga, dalam mengimani takdir kita wajib beriman dengan kehendak Allah Azza wa Jal, bimasyiatillah, dengan kehendak Allah Azza wa Jal, asyamila likulli hadithin, yakni kehendak Allah yang meliputi segala sesuatu, segala peristiwa, segala yang terjadi, semua terjadi dengan kehendak Allah, dan wa qudratihi at-tammah alaihi, dan dengan kuasa Allah yang sempurna. Maknanya tidak ada sesuatu yang terjadi di luar kehendak Allah dan di luar kuasa Allah. Allah tidak kuasa menahan ini terjadi, tidak ada. Seseorang itu sampai bisa merampok dan berhasil, wah dia berhasil merampok karena Allah tidak kuasa menahannya, tidak ada. Semua terjadi dengan kuasa Allah, dengan izin Allah, dengan kehendak Allah, meskipun tidak semua yang Allah kehendaki itu Allah ridhoi. Tidak selalu apa yang dilakukan oleh hamba yang kemudian benar-benar terjadi, yang itu terjadi dengan kehendak Allah, kemudian itu diridhai oleh Allah. Tidak semuanya. Seorang pencuri ketika dia mencuri, berhasil mencuri, itu terjadi dengan kehendak Allah, tapi bukan berarti Allah ridha. Mafhum? Yang keempat, ar-rabi'ah, al-imanu bi-ijadillahi likullil makhluqat. Kita wajib mengimani yang keempat di dalam mengimani takdir, yakni bahwa Allah Subhanahu wa taala mengadakan segala makhluk, semua makhluk. Ijadullah likullil makhluqat, Allah yang mengadakan, membuat ada segala ciptaan. Sampai gerakannya pun angin bertiup dari arah utara ke selatan dengan kecepatan sekian derajat, itu terjadi dengan ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Wa annahul khaliqul wahdah, karena Allah lah pencipta yang esa, yang tunggal, yang eka. Wa ma siwahu makhluk, dan selain Allah itu diciptakan. Selain Allah apa saja, baik itu perbuatan, baik itu benda, baik itu sifat, selain Allah Subhanahu wa taala itu makhluk diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kamu, dan Allah pula yang menciptakan apa yang kamu perbuat. Maksud daripada apa yang diciptakan oleh Allah, yakni apa perbuatan manusia itu ciptaan Allah, karena selain Allah itu makhluk, yaitu diadakan, diciptakan. Mulai timbul pikiran di dalam benak beberapa ikhwan biasanya, kalau begitu
Nah, ada muncul pikiran, kalau begitu waspada. Kita harus kembali kepada pertama tadi, bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Maka apa yang terjadi di alam semesta ini sudah Allah ketahui. Baik sesuatu itu soleh atau sesuatu itu sayyi, jelek. Baik itu hasanah maupun sayyi'ah, Allah telah tahu. Allah telah tahu siapa-siapa yang Allah ciptakan yang kemudian dia akan berbuat baik dan berbuat buruk. Itu yang pertama itu. Sehingga tidak ada sesuatu yang terjadi di alam semesta yang terjadi di luar ilmu Allah. Tidak mungkin. Oh, ada terjadi begini dan begitu. Oh, Allah tidak tahu. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Semua sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pangkalnya. Maka diletakkan pertama kali mengimani takdir, harus kita beriman terhadap ilmu Allah al-azali terhadap segala sesuatu sebelum sesuatu itu ada, termasuk perbuatan manusia. Yang kedua, tidak ada sesuatu pun yang terjadi di alam semesta melainkan sudah termaktub di Lauh Mahfud, karena apa yang Allah ketahui Allah catat di Lauh Mahfud. Maka ketika seseorang itu berbuat baik atau berbuat buruk sudah ada dalam catatan Lauh Mahfud dan tidak akan berseberangan dengan apa yang tercatat di Lauh Mahfud. Maka mustahil ada sesuatu terjadi terlewatkan dari catatan Lauh Mahfud, mustahil. Karena semuanya yang termaktub di Lauh Mahfud, semua yang telah Allah ketahui. Dan Allah mencatat 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Dan yang ketiga adalah masyiatullah, kehendak Allah. Tidak ada segala sesuatu yang ada di alam semesta yang terjadi di luar kehendak Allah. Karena mustahil Allah yang maha kuasa kemudian ada sesuatu terjadi Allah tidak berkehendak kok terjadi. Mustahil enggak? Mustahil, karena Allah maha mengetahui, Allah maha kuasa dan maha berkehendak, dan semua yang Allah ketahui telah Allah tuliskan di Lauh Mahfud. Maka di sini kunci. Dan yang terakhir, bahwa selain Allah itu makhluk. Maka segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu adalah makhluk. Lalu bagaimana orang yang berbuat jahat? Apakah itu kehendak Allah? Terjadi dengan kehendak Allah, tapi juga kehendak manusia. Karena Allah telah memberikan kehendak iradah pada diri manusia. Kita lapar, kita makan. Ketika kita makan itu kehendak siapa? Kehendak kita, tapi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ. Artinya kita nggak mungkin bisa makan minum kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika kita makan minum itu menjadi kehendak kita juga. Oleh sebab itu orang yang beramal baik maka dia diberi balasan baik oleh Allah. Dan orang yang berbuat kemaksiatan maka dia juga dibalas karena kemaksiatannya. Sebab apa? Yang melakukan kemaksiatan adalah hamba dengan ikhtiar dari dirinya. Artinya ada kesanggupan pada dirinya untuk melakukan itu. Artinya keinginan itu terlahir dari dirinya. Tetapi ketika dia berbuat maksiat dan terjadi dengan kehendak Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Nah, sekarang kita masuk kepada dalil-dalilnya masing-masing dari 4 tingkatan tadi, dari 4 martabat tadi. Yang pertama di antara dalil, yakni dalil martabat pertama dan kedua, ini berbarengan, disebutkan di dalam surat Al-Hajj ayat 70. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis samai wal ardi. Inna dzalika fi kitab, inna dzalika 'alallahi yasir. Tidakkah engkau mengetahui bahwa sungguhnya Allah mengetahui apa-apa yang di langit dan di bumi. Annallaha ya'lamu ma fis sama wal ardi. Allah mengetahui apa-apa yang di langit dan di bumi. Lihat ilmu Allah. Allah mengetahui semua yang di langit, di bumi, dan dunia ini ya langit dan
bumi, hanya itu dan antara keduanya. Inna dzalika fi kitab, dan semua yang Allah ketahui di langit di bumi, inna dzalika fi kitab, semua itu tercatat di dalam kitab catatan lauh mahfuz, catatan takdir. Ini dalil yang kedua. Dalil yang pertama yaitu annallaha ya'lamu ma fis sama wal ardi. Ilmu Allah meliputi segala hal yang di langit dan di bumi. Dalil yang kedua yaitu lanjutan firman Allah Subhanahu wa taala, inna dzalika fi kitabin. Sesungguhnya semua yang ada di langit dan di bumi yang Allah ketahui itu tercatat di kitab, yaitu catatan lauh mahfuz, catatan takdir. Mafhum? Jelas? Inna dzalika 'ala Allah yasir. Itu semua bagi Allah mudah. Karena Allah tinggal berfirman kun fayakun. Maka tidak ada kesulitan bagi Allah. Awwala ma khalaqallahu al-qalam. Yang pertama kali Allah ciptakan adalah al-qalam, pena. Qala, maka berkata pena itu. Allah kemudian berfirman kepada pena, uktub, tulislah wahai pena. Maka pena itu berkata, qala ma aktub, apa yang aku catat ya Allah? Maka Allah katakan, uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Catat olehmu segala hal yang bakal terjadi sampai hari kiamat. Maka semua akan tercatat di lauh mahfuz. Ini dalil untuk iman kepada ilmu dan iman terhadap kitabah. Inna dzalika fi kitabin. Yakni itu semua yang Allah ketahui terdapat di dalam catatan lauh mahfuz yang sudah dicatat oleh Allah. Sekarang dalil martabah ketiga, yaitu tingkatan ketiga. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Takwir ayat 29. Ini yang tadi kita bacakan. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin." Wa ma tasyauna, dan apa saja yang kamu kehendaki, menunjukkan manusia itu punya kehendak. Karena Allah mengatakan apa saja yang kamu kehendaki, illa ayyasha Allah, tidak dapat terjadi kecuali bila Allah berkehendak. Di sini kehendak makhluk bergantung dengan kehendak Allah. Makhluk punya kehendak, tapi kehendak makhluk tidak mutlak. Kehendak makhluk itu terikat dengan kehendak Allah, berada di bawah kehendak Allah. Rabbul alamin, Tuhan pencipta, pengatur, penguasa alam semesta. Mafhum? Jelas? Di ayat yang lain surat Al-Maidah ayat 1 Allah juga berfirman, ini dalil bagi martabat ketiga tadi, masyiatullah. Allah berfirman, innallaha yahkumu ma yurid. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum segala apa yang Allah kehendaki. Yakni Allah putuskan semua hukum alam semesta ini apa yang menjadi kehendak Allah. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Masya Allah, apa yang Allah kehendaki, semua yang Allah kehendaki karena pasti terjadi. Wa ma lam yasha, dan apa yang tidak Allah kehendaki, lam yakun, tidak akan pernah terjadi. Sekarang dalil dari martabat yang keempat. Sebenarnya dalilnya banyak, cuma ini diambil yang simple supaya mudah memahaminya. Dalil dari martabat keempat yaitu al-khalqu, yakni beriman dengan apa yang ada di alam semesta ini ada dengan penciptaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lah Maha Pencipta yang sejati, yang hakiki, dan selain Allah itu diciptakan. Dalilnya adalah surat surat Az-Zumar ayat 62. Yang pertama Az-Zumar ayat 62. Allah tabaraka wa taala berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'in. Tegas, jelas, gampang dipahami. Allah adalah khaliq,
yaitu Sang Maha Pencipta. Kulli syai'in, segala sesuatu. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Artinya semua yang ada di alam semesta, dari yang ada di atas di arsy sampai yang di bawahnya, sampai paling dasar di bumi ini, semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk segala yang ada dan perbuatan dan gerakan semua juga ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Yasin ayat 81 Allah berfirman, wa huwal khallaqul alim. Dan dialah Allah Sang Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui. Yakni Allah lah yang Maha Mencipta dan Allah mengetahui semua ciptaannya. Allahu Akbar. Ini dari 4 perkara ini saja kalau diuraikan berkaitan dengan asma wa sifat, maka kita akan tahu betapa agungnya Allah Azza wa Jalla. Maka ini 4 hal ini yang wajib kita fahami. Wajib kita fahami 4 hal, faham maksudnya, yakni bahwa Allah Maha tahu dan mengetahui segala yang ada di alam semesta. Tidak ada sesuatu pun, bahkan sebutir biji pun, di mana dia jatuh dan kapan dia jatuh telah Allah ketahui sebelum itu terjadi. Itu. Yang kedua yaitu apa yang Allah ketahui telah Allah catat di lauh mahfud, lembaran catatan takdir yang terpelihara, al-mahfud yang terjaga. Bahkan para malaikat pun tidak mengetahui. Bahkan sebagaimana tersebut di dalam hadis, yakni catatan lauh mahfud itu ada di sisi Allah di atas arsy. Ada di sisi Allah di atas arsy, sehingga tidak ada satupun yang tahu, termasuk malaikat Jibril yang paling dekat dengan Allah tidak tahu. Oleh karenanya ketika malaikat Jibril bertanya kepada bertanya kepada Nabi SAW, akhbirni anis sa'ah, hai Nabi SAW, hai Muhammad SAW. Malaikat Jibril kalau manggil Nabi dengan panggilan hai Muhammad, ya Muhammad, akhbirni anis sa'ah, kabarkan kepadaku kapan datangnya kiamat. Apa jawaban Nabi? Mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Yang ditanya yaitu Nabi tidak lebih tahu dari yang bertanya. Apa maksudnya? Baik yang bertanya maupun yang ditanya sama-sama tidak tahu. Yang bertanya malaikat Jibril, sayyidul malaikah, pemimpin bagi seluruh malaikat, tidak tahu. Yang ditanya Rasulullah SAW, sayyidul khalaik, sebaik-baik makhluk Allah di muka bumi ini, sayyidul anbiya wal mursalin, yaitu pemimpin penghulu bagi seluruh nabi dan rasul, pun tidak tahu. Jadi kapan kiamat terjadi tidak ada yang tahu, karena itu rahasia. Ilmuha indallah, yang mengetahuinya hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kemudian segala sesuatu yang terjadi dengan kehendak Allah dan tidak bisa luput dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, bahwa segala sesuatu selain Allah adalah makhluk diciptakan dan penciptanya hanya Allah. Sekarang takdir itu meliputi 2 hal. Takdir itu ada 2 hal. Ada yang merinci menjadi 4, tapi ada yang membagi 2 dulu, baru yang kedua ini dirinci menjadi 3. Kalau dijumlah semuanya 4 sama. At-takdiru naw'ani, takdir itu 2 macam. Yaitu yang pertama, takdirun amun syamilun likulli kain. Takdir yang sifatnya universal, umum, meliputi segala sesuatu, yaitu takdir azali. Takdir yang ada di lauh mahfuz, itulah takdir syamil, am. Wa huwal maktub fil lauh mahfuz, yaitu yang tercatat di lauh mahfuz itu meliputi semua
semua peristiwa dari mulai penciptaan langit, penciptaan bumi, penciptaan semua makhluk yang ada di dalamnya, dan penciptaan manusia yang setiap hari terjadi, yaitu kelahiran manusia, yakni termasuk kematian manusia, dan semua yang ada, tumbuhnya tumbuh-tumbuhan, terlahirnya binatang, semuanya ini tercatat di Lauh Mahfuz. Maka dikatakan takdirun amun syamilun likulli kainin wa huwa al-maktubu fil lauhil mahfuz, yaitu yang tercatat di Lauh Mahfuz. Faqad kataballahu fi maqadira likulli syai'in ila an taqumas sa'ah. Allah telah mencatat semua takdir atau takdir bagi segala sesuatu sampai hari kiamat nanti di dalam Lauh Mahfuz. Sebagaimana tersebut di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam sunannya dari sahabat Ubadah bin As-Samit radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Yang pertama kali Allah ciptakan adalah al-qalam, pena catatan takdir. Qala lahu, Allah berfirman kepada pena itu, uktub, tulislah, catatlah. Qala, berkata si pena, wa ma aktub, apa yang aku harus catat wahai Rabbku? Qala, Allah berfirman, uktub maqadira kulli syai'in hatta taqumas sa'atu. Catatlah takdir segala sesuatu sampai terjadinya kiamat nanti. Jadi semua ada, tidak ada sesuatu pun yang terjadi di alam semesta yang belum tercatat di Lauh Mahfuz, tidak ada. Hatta satu titik yang kita titikkan pada sebuah lembaran itu sudah ada di Lauh Mahfuz. Gerakan kita, gerakan tangan saya seperti ini, dan apa yang saya katakan seperti ini sudah termaktub di Lauh Mahfuz. Karena Allah Maha Kuasa. Dan qadar itu mengisyaratkan kepada qudratullah at-tamah al-azimah, kekuasaan Allah yang sempurna, yang agung. Wa hadha takdir ya ummu jami'al makhluqat. Takdir ini meliputi seluruh makhluk. Itu takdir am syamil likulli kainin, yaitu termasuk dikatakan takdir azali. Takdir azali. Karena terkait dengan semua ilmu Allah, dan Allah tidak sisakan satu pun dari ilmunya melainkan termaktub di Lauh Mahfuz. Allahu Akbar. Kemudian takdir yang kedua, yaitu takdirun mufassalun litakdiril am. Takdir tadi takdir umum, sekarang takdir perincian, takdir terinci yang merinci dari takdir yang umum. Ini ada, kalau digambarkan seperti dalam kehidupan kita ini, takdir azali itu seperti program sebuah, misalnya program sebuah organisasi. Nah, ini belum terinci. Nah, nanti ada program tahunan, ada program sepanjang umur manusia. Ini pertama kali program sepanjang umur manusia, kemudian ada program tahunan, dan ada program harian. Semacam itu. Dan semua program ini mengacu kepada program umum. Nah, itu ibaratnya seperti itu, untuk memudahkan kita memahami. Sehingga yang perincian ini tidak akan bertentangan dengan yang umum. Mafhum? Mudah ya? Yang pertama perincian ini di sini yaitu an-naul awal at-takdirul umuri, yaitu takdir yang terkait dengan sepanjang umur manusia. Jadi ini takdirnya individu-individu manusia. Takdir ini seperti tersebut dalam hadisnya Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yakni berkaitan dengan sya'ni ma yuktabu alal janin, apa yang dicatat pada janin, yaitu pada takdir si janin, si jabang bayi. Wa huwa fi batni ummihi, yang saat itu masih ada di dalam perut ibunya, masih ada di dalam rahim.
dalam kandungan. Yang di situ apa kaitannya? Min kitabati ajalihi wa rizqihi wa amalihi wa syaqawatihi au sa'adatihi. Yaitu yang dicatat adalah ajalnya. Jadi kita ini ketika kita ditiupkan ruh di dalam jasad diri kita, itu saat itu telah dicatat ajal kita. Nanti kita mau mati kapan itu pasti tidak bisa tidak. Maka orang yang beriman kepada takdir, dia pemberani. Kenapa nggak takut mati? Karena ketetapan matinya telah ada di Lauh Mahfuz. Maka tidak perlu takut. Seorang mukmin yang beriman kepada takdir tidak perlu takut. Karena kalau sudah tiba ajalnya, mau kita sembunyi di gua, mati juga kita. Karena ini pasti. Tetapi kalau jangan dipahami kalau gitu nggak apa-apa ya, kita tusuk-tusuk perut kita. Lain lagi itu. Karena Allah menciptakan segala sesuatu dengan sebab juga, ada sebabnya. Maka kita disuruh hati-hati, waspada. Tapi ketika itu terjadi, kita yakin itulah takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya rampungkan sedikit. Mencatat ajal kita. Ketika kita berada di rahim ibu, kemudian dicatat rezeki kita, juga nggak boleh takut kita dengan rezeki kita. Nggak perlu takut dengan rezeki kita. Kenapa? Karena sudah tercatat tercatat di saat ketika kita ditiup roh itu ke dalam jasad diri kita. Berapa porsi rezeki kita? Tapi ini bukan berarti nggak usah kerja, salah. Kita tetap wajib bekerja karena itu perintah wabtagu min fadlillah. Wa idza fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Kalau sholat Jumat telah selesai dilaksanakan, bertebarlah kalian di muka bumi dan raihlah karunia rezeki Allah. Tetap mencari, tapi apa yang kita peroleh kita syukuri karena kita yakin inilah yang telah Allah takdirkan. Maka seseorang mau mencari dengan cara yang halal ataupun yang haram, tetap dia akan dapatnya seperti yang telah Allah gariskan, telah Allah catatkan, tuliskan di saat ditiupkan ruh. Maka kewajiban kita adalah mencari rezeki kita dengan cara yang halal. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, tolabul halali wajibun. Mencari rezeki yang halal itu wajib. Jadi nggak usah kita nerima hal yang kotor, yang batil, karena itu tidak akan merubah rezeki kita. Kita mengambil dengan cara yang batil tidak akan menambah rezeki kita. Menerima sogokan tidak akan menambah rezeki kita. Dan ketika kita dialihkan atau misalnya kita dikeluarkan dari tempat kerja, jangan takut kemudian rezeki kita putus. Karena ketetapan rezeki itu telah ada di saat ditiupkan ruh kita ke dalam jasad kita. Maka seorang mukmin tidak pernah khawatir dengan rezekinya. Banyak perkataan para salaf berkaitan dengan ini. Di antaranya Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, ketika aku tahu rezekiku tidak akan salah mampir, maka aku tidak pernah menyibukkan diri. Yaitu tidak terlalu menyibukkan diri, artinya tidak susah mikirin tentang rezeki. Kerja seadanya yang bisa dikerjakan, karena itu bagiannya akan dia peroleh. Maka tidak perlu putus asa. Yang ketiga yaitu yang dicatat di saat ruh kita ditiupkan adalah amal perbuatan kita. Apa yang akan kita lakukan telah dicatat oleh Allah, karena Allah Maha Tahu. Bukan karena Allah zalim, karena Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hamba. Wa ma zalamahumullah walakin kanu anfusahum yadzlimun. Allah tidak berbuat zalim kepada hamba, tapi mereka sendirilah yang mendolimi diri mereka sendiri. Maka kenapa sampai Allah sudah mencatat apa yang hendak kita kerjakan? Karena Allah Maha Tahu. Dan nanti catatan takdir ini cocok dengan catatan malaikat kanan kiri kita. Tidak akan bertentangan, berseberangan setitik pun.
Dan itu untuk menjadi bukti bahwa Allah Maha Tahu, Allah Maha Kuasa, dan apa yang kamu lakukan itu diketahui oleh Allah sebelum kita berbuat. Dan yang keempat yaitu nasib kita. Apakah kita akan celaka atau kita akan bahagia, telah dicatat oleh malaikat penjaga rahim. Ini menunjukkan kehati-hatian kita. Kita diperintahkan oleh Allah untuk mendapatkan yang mulia, maka kita usahakan untuk meraih kemuliaan itu. Dan jangan kemudian kita bergantung kepada takdir. Seperti seorang bersahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau begitu apakah kita nggak sebaiknya bergantung terhadap takdir saja? Kata Nabi, la. Akan tetapi beramallah kalian, fakullun muyassar lima khuliqalah. Karena setiap orang nanti akan dimudahkan untuk melakukan sesuai dengan apa yang telah Allah takdirkan. Nah, kita lanjutkan insyaallah taala ba'da adanil isya. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Ikhwati wa akhawati, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an wa rahimani wa rahimakum. Kita lanjutkan sedikit, yaitu takdir yang terperinci. Yang kedua ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah takdir umuri, takdir yang terkait dengan pribadi-pribadi, individu-individu manusia, individu kita. Dan itu takdir terkait dengan diri kita sepanjang umur kita. Dari mulai sebelum kita lahir, yaitu saat ditiupkan ruh, sampai dengan ajal kita. Bahkan sampai nanti kita di yaumul qiyamah, surga atau neraka. Nas'alullahal jannah wa na'udzubillah minan nar. Kita mohon semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surga dan menyelamatkan kita dari neraka. Allah telah tetapkan, yaitu apakah dia termasuk celaka atau dia bahagia. Syaqawatuhu au sa'adatuhu, itu sudah dicatat oleh malakul, yaitu malakul rahim, malaikat yang menjaga rahim. Kemudian yang kedua, an-nau'u tsani, jenis kedua dari macam-macam takdir. Ini semua adalah terkait dengan macam-macam takdir, macam takdir yang umum dan terperinci. Yang terperinci menjadi tiga, yaitu yang pertama takdir sepanjang umur, yang kedua yaitu takdir sepanjang tahun, at-takdir al-hauli atau at-takdir as-sanawi. Al-haul itu setahun. Ingat kan kalau ada syarat wajib zakat itu apa? An-nisab wal haul. Al-haul itu tahun dalam bahasa Arab, atau al-am atau as-sanah. Nah, takdir sepanjang tahun yaitu at-takdir as-sanawi atau at-takdir al-hauli, atau boleh juga at-takdir al-ami, sepanjang tahun, yaitu ma yuqaddar fi lailatul qadri min waqa'i'il am, yaitu yang ditakdirkan, yang telah ditentukan segala yang akan terjadi sepanjang satu tahun di malam Lailatul Qadar. Jadi takdir tahunan ini dicatatnya itu sepanjang, yaitu di malam Lailatul Qadar. Maka tidak mungkin dalam satu tahun di bulan Ramadan tidak ada Lailatul Qadar, itu tidak mungkin. Karena di situ juga terkait dengan dicatatnya takdir tahunan. Di dalam surat Ad-Dukhan ayat 4, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, fiha ay fiha fi lailatil qadri yufraqu kullu amrin hakimin, dijelaskan, diperinci segala perkara yang pasti, yakni pasti terjadi, yang tetap, yang tidak akan pernah ada perubahan. Jadi tidak mungkin apa yang sudah Allah taktatkan di dalam sepanjang tahun akan terjadi kemudian ada yang keliru, ada ralat, tidak mungkin. Itu hanya pada manusia hal-hal yang serupa itu yang tidak sempurna, tapi pada Allah semuanya sempurna. Sehingga yang wajib kita tahu,
baik itu takdir umuri maupun itu takdir sanawi, itu mengacu kepada takdir takdir azali, sehingga tidak akan ada pertentangan dengan yang ada di Lauh Mahfuz. Dan semua yang sudah tercatat di Lauh Mahfuz tidak akan ada perubahan. Tidak akan ada perubahan. Maka orang berdoa, ya Allah, bila di awal tahun sama akhir tahun, doa awal akhir sanah atau awal sanah gitu. Ya Allah, bila engkau catat aku di dalam takdirmu termasuk orang yang celaka atau orang sengsara, rubah. Nggak bisa. Kalau sudah tercatat di Lauh Mahfuznya begini, ya tetap seperti itu. Maka doa itu jelas bukan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan jelas memang itu bukan dari Nabi. Jenis yang kedua jelas, yaitu takdir sepanjang tahun, semua peristiwa yang akan terjadi meliputi seluruh yang hidup di setahun itu. Siapa yang lahir dan siapa yang akan mati, kemudian siapa yang akan jadi presiden, siapa yang tidak jadi presiden, siapa yang, semuanya sudah tercatat sepanjang tahun, dari mulai Lailatul Qadar yang tahun lalu sampai Lailatul Qadar, sampai sebelum Lailatul Qadar tahun depan ini, yakni Ramadan ini. Insya Allah, semoga Allah mempertemukan kita dengan Lailatul Qadar dalam ketaatan dan keimanan. Yang ketiga, at-takdir al-yaumi. Ini program harian, takdir harian. Takdir harian itu apa? Segala apa yang Allah catat sepanjang hari itu. Dan sepanjang hari itu di masing-masing negeri. Ini pokoknya jangan dipikirkan bagaimana nanti. Allah Maha Tahu, Allah Maha Kuasa. Ada hadis-hadis terkait dengan ini di dalam kitab Usulul Iman karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Insya Allah nanti kita setelah pembahasan dalam kitab ini akan kita singgung sedikit berkaitan dengan hadis-hadis di dalam masalah takdir. Di situ terperinci dan ada penjelasan dari beberapa ulama yang akan memperjelas nanti insya Allah ta'ala. Tapi prinsip ini yang harus kita pahami dan kita kalau bisa hafal. Yakni pertama tingkatan iman di dalam takdir. Ini yang kedua adalah macam-macam takdir. Takdir yaumi yaitu wa ma yuqaddaru min hawadithil yaum min hayatin wa mautin wa izzin wa dhullin. Yaitu segala hal yang ditakdirkan dari berbagai peristiwa yang terjadi sepanjang hari, baik kehidupan maupun kematian. Siapa yang hidup lahir dan siapa yang mati, siapa yang sakit, siapa yang sembuh, siapa yang dimuliakan oleh Allah dan siapa yang dihinakan oleh Allah sepanjang hari itu, dan segala hal peristiwa yang sepanjang hari terjadi. Hal ini tersebut di dalam firman Allah, dalilnya surat Ar-Rahman ayat 29. Kulla yaumin huwa fi sya'nin. Setiap hari Allah itu beraktivitas. Dan aktivitas Allah bukan aktivitas yang kemudian memberatkan. Wala ya'uduhu hifdhuhuma huwal aliyul azim. Karena Allah Al-Hayyu Al-Qayyum, maha hidup dan lagi maha tegak mengurusi seluruh alam semesta dan tidak pernah terbebani dan merasa berat mengatur langit dan bumi. Kenapa? Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Karena sungguhnya segala perkara perintah Allah, apabila Allah mengendaki sesuatu perkara, cukup Allah berkata jadilah, maka apa yang Allah kehendaki untuk terjadi pasti terjadi. Maka Allah setiap hari berkehendak dan Allah setiap hari beraktivitas, menciptakan, menghidupkan, menyembuhkan, membuat sakit, menimpakan musibah ini, menyelamatkan dari musibah ini, dan seterusnya. Siapa yang dimuliakan, siapa yang dihinakan, dan seterusnya. Ila ghairi dzalik. Itu semua terjadi. Jadi setiap hari itu ada. Maka Allah tidak pernah namanya berhenti. Kalau Allah berhenti, kita berhenti pula rezeki yang kita terima. Bukankah setiap hari kita diberi rezeki oleh Allah? Apa yang akan kita makan, apa yang kita akan minum di sepanjang hari ini, maka itu semua adalah ketetapan dari takdir Allah dengan kehendak Allah tabaraka wa ta'ala. Maka kewajiban bagi seorang muslim yaitu beriman terhadap takdir,
baik yang am, yang azali maupun yang terinci, al-mufassal atau tafsirul am, yaitu merinci, memperjelas dari yang 1 tahun tadi, yang sepanjang yang umum tadi, yang umum. Al-am di sini yang umum, al-ammu yaitu yang pakai syaddah. Semua yang perinci ini tidak ada pertentangan dengan yang am, yang azali, karena semua yang terperinci ini ibaratnya adalah mencatut dari yang pokok, yang am, yang umum tadi. Jadi tidak ada yang berseberangan, tidak ada yang dan ini mengapa Allah bagi dengan hikmahnya agar manusia itu tahu dan waspada dan selalu berusaha untuk mendapatkan yang terbaik. Tapi ketika terjadi sesuatu, yakinlah itu terjadi apa yang telah Allah ketahui. Dan itu terjadi kalau baik itu datangnya dari Allah, kalau yang buruk itu karena diri kita sendiri. Maka barang siapa yang ingkar, kufur kepada takdir, maka dia tidak, maka yang mengingkari sesuatu dari takdir-takdir tersebut, berarti dia tidak beriman terhadap takdir. Dan barang siapa yang tidak beriman kepada takdir, wa man lam yu'min bil qadar faqad jahada ruknan min arkanil iman, berarti dia telah ingkar salah satu dari rukun iman. Karena beriman kepada takdir adalah beriman kepada rukun iman yang ke-6, maka mengingkari satu rukun. Dan barang siapa yang ingkar terhadap satu rukun, berarti dia mengingkari seluruh rukun iman yang 6, artinya kafir. Maka orang yang ingkar terhadap adanya takdir, dia kafir. Kama alaihil firqah al-qadariyah ad-dalah allati tunkirul qadar wa hum fi hadzal ingkar ala qismain. Yang mengingkari takdir itu ada kelompok-kelompok sesat yang mereka mengingkari adanya takdir. Maka tidak sederhana mereka yang disebutkan oleh para ulama dari kelompok Mu'tazilah, Qadariyah. Dan mereka ini terbagi menjadi 2. Ada yang sampai tingkatannya sudah kafir, dan ada tingkatannya sesat tapi belum kafir. Wahum fi hadzal ingkar ala qismain. Mereka terbagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama al-qadariyah al-ghulat. Al-qadariyah al-ghulat yaitu mereka yang mengingkari adanya takdir yang berlebihan, yang sudah melampaui batas. Siapa mereka? Alladzina yunkiruna ilmallahi bil asya'i qabla kauniha wa yunkiruna kitabatahu la fil lauhil mahfuz. Yaitu kelompok yang mengingkari ilmu Allah terhadap segala sesuatu sebelum terjadinya. Dia tidak percaya Allah itu sudah tahu apa yang akan terjadi. Mereka kelompok ini tidak percaya bahwa Allah sudah tahu apa yang bakal terjadi. Bagi mereka Allah tahu ketika sesuatu itu terjadi, baru Allah tahu. Ini. Dan mereka mengingkari bahwa segala sesuatu itu telah tercatat di Lauh Mahfuz. Mereka tidak percaya. Mereka seperti ini kafir. Mereka mengatakan innallaha amara wa naha wa huwa la ya'lamu man yuti'uhu mimman ya'sihi. Menurut mereka apa? Allah itu memerintah dan melarang. Dan Allah tidak tahu siapa yang bakal taat kepada Allah dan siapa yang bakal durhaka kepada Allah. Fal amru unufun ay musta'nafun, yakni sesuatu itu terjadi dan benar-benar baru terjadi dan tidak diketahui oleh Allah. Lam yasbik fi ilmillah wa takdirih, yang artinya bahwa sesuatu terjadi tidak diketahui oleh Allah dan bukan ketetapan takdir Allah. Karena tadi tidak memahami takdir dengan baik dan benar, tidak mengimani 4 tahapan takdir, yakni mengimani 4 tahapan beriman kepada takdir dan tidak mengetahui macam-macam takdir, maka berakibatkan kepada seperti ini, memahami dengan salah, hanya mengambil sepotong ayat dan tidak mengkaitkan dengan ayat-ayat yang lainnya, sehingga dia firqah ini kafir, tapi sudah inqaradat au kadat, artinya
firqah ini, kelompok ini secara struktural sudah tidak ada, secara esensial sudah hancur, hilang. Kadat atau hampir hilang, artinya hanya pada sebagian di kalangan kaum muslimin. Kalau dulu ada di kalangan kaum gulat qadariyah ini. Tapi ada, bukan tidak ada orang yang berpikir seperti ini, yaitu yang mereka mengatakan kalau kamu mau sukses ya harus belajar sungguh-sungguh, kamu nggak boleh gantungin terhadap nasibmu. Ini bahaya. Hakikatnya dia mengingkari takdir, karena seolah-olah dia mengatakan Allah tidak tahu, tapi bukan seperti itu. Nanti ini ada pada kelompok kedua, al-qismu tsani, yang bagian dua. Al-firqah ats-tsaniyah hiya tuqirru bil ilmi, dia ngakui Allah itu maha tahu. Kalau yang pertama enggak, yang pertama menolak ilmu Allah, termasuk kaum Jahmiyah, menolak ilmu Allah, Allah enggak tahu. Walakinna tanfi dukhula af'alil ibadi fil qadar, tapi mereka mengingkari termasuk atau masuknya perbuatan hamba ke dalam takdir. Artinya dia Allah maha tahu, tapi Allah tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh hamba, karena perbuatan hamba tidak dikategorikan termasuk ke dalam takdir. Wa taz'um anna makhluqah lahum istiqlalan, mereka meyakini bahwa perbuatan hamba itu murni dari diri hamba dan tidak ada keterlibatan dengan Allah. Itu yang saya katakan tadi. Orang yang sampai mengatakan kesuksesan seseorang itu tergantung pada diri kita, sejauh mana kita berusaha ini. Dan ini yang paling banyak di zaman ini, yang paling banyak di zaman ini. Lam yakhluqha Allah wa lam yuridha, Allah tidak menciptakan perbuatan manusia dan Allah tidak menghendaki terjadinya perbuatan. Artinya bukan kehendak Allah manusia berbuat apa yang dilakukan oleh manusia, itu kehendak manusia mutlak dan tidak ada kehendak Allah. Ini kelompoknya Mu'tazilah. Mereka berpegang di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka sendirilah yang merubah keadaan diri mereka. Maknanya sukses gagal seseorang itu dari dirinya dan tidak ada keterlibatan oleh Allah. Ini salah. Sehingga orang seperti ini, dia di dalam mengerjakan misalnya suatu usaha, mutlak tidak bergantung kepada doa, mutlak dari kemampuan dirinya, sehingga ketika sukses dia akan sombong. Ini berkat kelihayan saya, usaha saya. Seperti Qarun, Fir'aun, sama betul. Hadali, loh ini hak saya, inilah karena kesuksesan dari diri saya. Ini kelompok ini sesat, tapi bisa sampai kepada kufur, dan sama-sama sesat dan sama-sama bahayanya. Qabaladhum ta'ifah ghalat fi itsbatil qadar hatta salabul 'abda qudratahu wa ikhtiyarah. Sebaliknya kelompok yang lainnya, lawan daripada kelompok yang qadariyah yang sering disebut dengan kelompok jabariyah, yaitu yang kelompok ini juga menetapkan takdir. Takdir itu ada, tapi bersikap berlebih-lebihan sehingga menghilangkan kehendak pada diri manusia. Dianggapnya manusia tidak punya peranan sama sekali di dalam hidup ini. Mutlak semua yang dilakukan oleh manusia itu kehendak Allah, dan Allah yang menetapkan siapa masuk surga, masuk neraka, karena Allah mutlak dan bukan karena perbuatan manusia. Dan perbuatan manusia itu pun sendiri yang menghendaki Allah, mutlak. Jadi manusia dianggap tidak punya kudrah dan tidak punya ikhtiar, tidak punya pilihan, tidak bisa menentukan, tidak ada kuasa sama sekali. Mereka mengatakan innal abda mujbarun ala fi'li, sungguhnya seorang hamba itu dipaksa oleh Allah untuk melakukan apa yang dia lakukan sesuai dengan kehendak Allah dan tidak ada kehendak pada diri manusia.
Walidzalika summu bil Jabariyah. Oleh karena itu mereka disebut dengan kelompok Jabariyah karena beranggapan manusia itu mujbar, dipaksa. Kedua kelompok ini baik dari kelompok Qadariyah maupun Jabariyah sama-sama batil. Sama-sama batil. Dan hal ini bersandarkan banyak dalil. Ini repot ini kita nih. Saya teruskan agak sedikit lama, enggak saya teruskan terputus, ini jadi pertanyaan panjang nih. La haula wala quwata illa billah. Lebih lagi ini habis ini kita istirahat sampai habis lebaran. Saya bacakan dalil-dalilnya sedikit. Atau saya globalkan saja dulu. Saya bacakan dalilnya, saya globalkan, insya Allah kita rinci pada pertemuan berikutnya bismillah. Dalil-dalilnya mengatakan dua kelompok ini batil. Yang pertama firman Allah dalam surat At-Takwir ayat 28 dan ayat 29. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, liman sya'a minkum ayyastaqima. Itu bagi siapa yang berkehendak di antara kamu untuk istiqomah di dalam beragama. Kalimat ini liman sya'a, bagi orang yang berkeinginan, berkehendak. Apa maknanya? Manusia itu punya kehendak, manusia itu punya keinginan. Maka siapa yang ingin berkehendak, artinya dia punya kehendak. Liman sya'a minkum ayyastaqim. Tapi wa ma tasyauna, dan apapun yang kalian kehendaki, apapun yang kalian kehendaki tidak mungkin terjadi illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin, kecuali bila Allah pencipta, pengatur, penguasa alam semesta menghendaki itu terjadi. Di sini artinya ada kehendak manusia dan ada kehendak Allah, dan kehendak manusia terikat dengan kehendak Allah, tidak bisa lepas dari kehendak Allah. Sebab kalau seandainya kehendak manusia bisa lepas dari kehendak Allah, berarti Allah tidak qadir, berarti Allah tidak kuasa, dan itu mustahil. Karena Allah maha kuasa, qadirun, Allah maha kuasa. Yang termasuk qadir di sini alimun, maha mengetahui segala sesuatu. Dan Allah menghendaki segala sesuatu terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Ini dalil pertama. Di sini menyebutkan bahwa liman sya'a minkum ayyastaqim, ini bantahan bagi kelompok Jabariyah yang menganggap manusia tidak punya kehendak. Bagi siapa di antara kamu yang ingin, yang berkehendak untuk lurus di dalam beragama, maknanya manusia punya kehendak. Maka ini bantahan bagi kelompok Jabariyah. Sedangkan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin, ini bantahan terhadap kelompok Qadariyah. Karena Allah mengatakan, dan apa saja yang kamu kehendaki tidak mungkin terjadi kecuali bila Allah Rabbul Alamin menghendaki itu terjadi. Nah, kelompok Qadariyah dari kalangan Mu'tazilah dan juga selainnya, mereka beranggapan bahwa apa yang dilakukan oleh manusia adalah atas kehendak dirinya mutlak dan tidak ada kehendak Allah. Maka terbantahkan dengan firman Allah ini. Maka ayat yang sambungannya yang di 29 ini bantahan bagi kelompok Qadariyah. Betapa Allah telah tahu apa yang akan terjadi pada diri hambanya, dan Allah telah membantah di dalam dua ayat yang bersandingan. Ini bantahan yang sangat jelas bahwa keyakinan orang Qadariyah yang meyakini bahwa kehendak hamba itu berdiri sendiri, bahwa hamba itulah yang melakukan perbuatannya dan tidak tergantung dengan kehendak Allah. Ini adalah perkataan yang batil, sebagaimana kebalikan dari kaum Jabariyah yang juga batil. Karena Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan kehendak hamba dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, yakni menggantungkan kehendak hamba dengan kehendak
Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa manusia lepas dari kehendak Allah tabaraka wa taala. Dan ini adalah madhabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah ini. Mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak yakni lalai dan tidak pula sembrono, tidak berpegang dengan pendapatnya Jabariyah secara mutlak sehingga manusia tidak punya peranan apapun, dan tidak pula berpendapat kelompoknya Qadariyah yang menganggap manusia itulah yang memiliki peranan mutlak dan tidak ada keterlibatan Allah, tapi menggabungkan dua dalil sehingga manusia punya kehendak dan kehendak manusia tergantung, terikat dengan kehendak Allah. Dan kita harus yakin dalam masalah ini Allah itu maha adil, maha bijaksana, dan tidak pernah berbuat zalim kepada hamba, dan tidak pernah salah apa yang telah Allah tetapkan. Maka madhabus salaf dan para a'immahnya yakni meyakini bahwa segala bentuk ketaatan dan kemaksiatan, kekafiran, kerusakan, semua terjadi dengan qadha dan qadarnya, dan tidak ada pencipta lain selain Allah Subhanahu wa taala. Maka perbuatan hamba itu adalah termasuk ke dalam ciptaan Allah, karena tidak ada yang terjadi kecuali di bawah ciptaan Allah. Yang baik maupun buruk dari perbuatan manusia juga termasuk dalam kategori makhluk, dan hamba tidak dipaksa untuk melakukan perbuatannya, tidak dipaksa untuk melakukan perbuatannya. Bal huwa qadirun 'alaiha, akan tetapi hamba itu sendiri ketika melakukan satu perbuatan dia mampu untuk melakukannya, dan dia melakukan dengan keinginan dan kuasa dari dirinya. Ketika dia melakukannya, ketika dia tidak bisa melakukan karena Allah menghendaki tidak terjadi, dan dia betul-betul berniat melakukannya dan benar-benar perbuatan itu dia pelakunya, sehingga orang yang berbuat baik dia mendapatkan janji pahala, dan orang yang berbuat buruk dia diancam dengan azab dan siksa. Kenapa? Karena manusialah yang bertanggung jawab terhadap perbuatannya, dan Allah telah memberikan iradah, kehendak dan kudrah pada diri manusia sesuai dengan kadarnya, dan Allah telah memberikan pilihan kepada manusia untuk memilih yang baik atau buruk. Fahadainahun najdain, kami telah tunjukkan kepada manusia dua jalan, jalan kebaikan, kebenaran, dan jalan keburukan dan kebatilan. Tinggal manusia memilih mana yang hendak dia lakukan. Insya Allah kita akan lanjutkan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, juga Imam As-Safarini, dan juga perkataan dari Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan dalam masalah ini. Wa insya Allah nanti kita juga akan tambahkan sedikit dari kitabnya Ushulul Iman, kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dengan terangan dari Muhammad Al-Gunaiman hafidhahullah ta'ala wa rahimahullah ta'ala. Ini saya cukupkan sampai di sini, tapi saya buka pertanyaan bagi yang masih ragu, mudah-mudahan bisa terjawabkan agar pulang tidur nyenyak, tidak mikirin takdir. Nggih, monggo tafadhol. Kan penduduk Palestina yang meninggal banyak, kita juga sama Israel, bahkan lebih dari 30.000, itu termasuk takdir atau bukan? Iya, takdir. Takdir yaitu yang sudah termaktub di Lauh Mahfuz, dan Allah sudah tahu itu bakal terjadi, dan itu terjadi dengan kehendak Allah, dan semua itu adalah terjadi dengan yakni dengan ciptaan dari Allah. Artinya semuanya adalah makhluk. Kenapa terjadi? Ya Allah tahu hikmahnya. Kita tidak akan berpikiran suudzon. Seorang mukmin tidak bersuudzon, tidak berprasangka jelek kepada Allah. Ada hikmah di balik itu, baik kita tahu maupun kita tidak tahu. Nah, ada yang lainnya? Nah,
Iya. Kemudian perbuatan manusia di surga dan di neraka itu apa masuk termasuk? Iya. Tercatat juga. Iya. Perbuatan manusia nanti menikmati buah dan lain sebagainya juga tercatat. Iya. Karena Allah Maha tahu. Kembali kepada poin pertama, Allah Maha tahu, maka Allah tahu apa siapapun yang akan masuk surga dan apa yang akan mereka nikmati di dalam surga, Allah tahu. Dan tercatat di dalam takdir, karena semua yang Allah ketahui, Allah catat di dalam takdir. Sehingga tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari Allah sampai kapan. Apakah kita nanti akan dibinasakan setelah nanti tidak ada segala sesuatu, yakni setelah surga kita tinggal sekian ratus ribu tahun atau sekian ribu tahun kemudian, Allah yang Maha tahu. Tapi yang kita imani bahwa Allah mengatakan orang yang masuk surga mereka akan tinggal selama-lamanya di dalam surga. Jangan terlalu dalam mikirinya, nanti bingung. Lah nanti kapan batasannya, sampai kapan? Udah kita imani khalidina fiha abadan. Karena nggak cukup, otak kita ini otak kecil sedikit tok di sini untuk menjangkau ilmu Allah. Wala yuhituna bihi ilman. Manusia itu nggak akan bisa menguasai apa yang ada pada Allah. Jadi nggak akan tahu semua tentang Allah. Kenapa? Karena terbatas sekali kita. Naam, ada Allah Taala. Ada yang lain? Naam. Silaturahmi kan memperpanjang usia. Iya. Iya. Enggak. Nah ini menarik. Barakallahu fiik. Dohirnya orang ini sakit-sakitan. Dalam pandangan kita, yuk wong umure ra cukup iki. Nggak akan panjang gitu. Tapi dia rajin silaturahim. Dia silaturahim sana, saudara-saudaranya disembungkan. Kemudian qadarullah sembuh dari penyakitnya. Itu semua sudah termaktub di Lauh Mahfuz. Tidak bertentangan. Tapi dalam zahir kita bahwa karena silaturahim itulah kemudian umur saya dipanjangkan. Paham? Sama juga dengan doa. Nabi SAW bersabda, la yaruddul qadha, atau dalam riwayat lain, la yaruddul qadar illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Hadis ini hasan, dihasankan oleh para ulama dengan jalur periwayatan dan saling menguatkan. Bagaimana para ulama memahami dalil ini? Yakni diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ketika kita pada satu kondisi tertentu, misalnya kita dalam kondisi yang sangat mengenaskan, dohirnya kita nggak akan bisa keluar dari keadaan itu, sehingga kita meyakini takdir saya ini seperti ini. Misal kita dikepung oleh binatang buas di hutan, ada harimau, ada serigala, ada buaya dan yang lainnya. Misal dohirnya kita celaka saya. Tidak bisa akal kita memikir bahwa kita bisa lepas pada kondisi seperti itu. Tapi kemudian kita berdoa kepada Allah dengan penuh keyakinan dan khusyuk. Kemudian Allah datangkan pertolongan dengan caranya. Bagaimana Allah mendatangkan pertolongan itu di luar kemampuan pikiran kita untuk memikirkan itu akan terjadi pada diri kita. Tiba-tiba angin kencang berhembus menerbangkan semua binatang-binatang buas ini, atau bertengkarnya binatang-binatang buas ini satu dengan yang lainnya sehingga kita selamat. Saat itu kita mengatakan saya selamat karena doa. Tetapi itu semua tidak terlewatkan apa yang sudah termaktub di Lauh Mahfuz, tidak bertentangan, berseberangan dengan apa yang sudah ada di Lauh Mahfuz, dan bahkan pada catatan takdir umur kita, dan bahkan terdapat dalam catatan takdir tahunan, dan bahkan tercatat dalam takdir harian. Mafhum? Nah, wallahu taala. Ada yang lain? Ya, boleh insyaallah.
Dua-duanya dapat dosanya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan," dan janganlah kamu saling tolong-menolong dalam dosa dan pelanggaran. Al-udwan di sini adalah pelanggaran, yaitu perbuatan melampaui batas. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wala taziru waziratun wizra ukhra," dan tidaklah dosa seseorang itu ditimpakan kepada orang lain. Jadi kalau ada orang mengatakan sapa lakono aku sing nanggung, goblok nek nglakoni. Dan orang yang mengucapkan juga bodoh itu. Karena dia tetap menanggung juga karena dia menyetujui bahkan menyuruh. Dan yang melakukannya dia melakukan perbuatan dosa, ndak bisa. Kemudian kecuali kalau utang wis apa-apa sing bayar aku. Nah itu boleh. Kalau hutang misalnya sudah kamu pinjam kepada si fulan, nanti yang bayar saya, itu pun nek nepati janji. Kadang-kadang hutang langsung utang kowe kok nanggung aku. Lah biar aku ngomong tok. Maka ndak bisa. Jadi tetap ketika seseorang itu mengatakan sudah lakukan saja nek dosa sing lakoni sing nanggung aku, itu tidak mungkin. Sama-sama berdosa. Nah, Allah taala. Ada yang lain? Baik, mungkin saja yang dapat saya sampaikan. Yang benar, yang hak semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan segala yang salah dan keliru itu dari diri saya, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya berlindung kepada Allah dari gangguan dan godaan dan bisikan syaitan. Hadza minni wal afu minkum wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.